Hai, aku Maya. Kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya kamu bisa berhasil di setiap online interview. How you become succeed in every online interviews. Jadi, interview online itu kelihatannya gampang, tapi ternyata masih banyak banget yang terpeleset dengan hal-hal kecil. Aku udah interview puluhan bahkan ratusan orang dari level fresh graduate bahkan sampai di level manajerial atau senior level. Dari sini aku tahu bahwa skill interview itu gak cuma bisa dipelajari, tapi juga bisa terus-terus diasah. Dan semakin lama kamu bekerja, belum tentu kamu makin jago untuk interview. Biar kamu gak jatuh di lubang yang sama, aku akan share 11 do's and don'ts agar kamu bisa lebih siap, percaya diri, dan juga bisa menguasai interview online tersebut. Kali ini kita nggak akan bahas tentang skill-skill penting di interview, tapi kita mungkin membahas specifically in online interview. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak perusahaan atau employer yang memang sudah memfasilitasi interview secara online. Mungkin karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan tempat. Bisa jadi kamu sedang berada di Indonesia dan juga perusahaannya berada di luar negeri. Jadi ini akan sangat memudahkan kita untuk bisa apply dan bekerja di luar negeri. Yang pertama adalah kamu harus perhatikan jam dan waktu atau time zone dari interview tersebut. Misalnya, ada interviewer yang bilang, oke, kita akan agendakan interview kamu di hari Senin, tanggal sekian, di jam 11 pagi. Pada saat kamu terima itu, jangan mentah-mentah kamu bilang, oh jam 11 pagi, baik. Belum tentu, karena bisa jadi mungkin kamu berada di zona waktu yang berbeda bagi dia. Di Indonesia saja kita punya 3 macam zona waktu. Dari waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Kalau kamu berada mungkin di Medan, dan kamu interview untuk pekerjaan di Bali, itu saja jamnya sudah berbeda. Jam 11 pagi waktu Bali adalah jam 10 pagi di waktu Medan. Jadi kamu harus pastikan kamu aligning. Kamu samakan bahwa jam 11 pagi itu adalah jam 11 pagi waktu apa? Apakah waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah? Ini akan membantu kamu untuk mengatasi jangan sampai ketika jamnya kamu nggak hadir. Atau bahkan kamu menunggu terlalu lama. Ini baru di Indonesia aja, belum kalau kamu interview di luar negeri. Perbedaan jamnya akan sangat jauh. Bisa jadi mungkin seperti di Amerika, bisa jadi 11, 12, bahkan 13 jam sebelum kita. Jadi pastikan kamu benar-benar melihat dan memahami zona waktu interview kamu untuk pastikan kamu datang tepat waktu. Oke, yang kedua, koneksi utama atau internet serta perlengkapan kamu interview. Koneksi utama internet kamu itu adalah hal mendasar dan fundamental untuk kamu melakukan online interview. Namanya aja online, berarti kamu harus pastikan kamu online. Paket kamu ada, wifi-nya nggak terputus, dan juga jangan sampai kamu menunggu interviewer jadi sibuk karena menunggu kamu reconnect. Do's-nya adalah cek koneksi dan perangkat kamu sebelum memulai interview. Kalau aku, biasanya aku mulai dulu sekitar 1 jam, bahkan setengah jam sebelumnya untuk pastikan suaraku kedengaran atau enggak. Dari misalnya aku menggunakan AirPodku terhubung atau tidak, suaranya jelas atau tidak, kemudian Bluetooth-nya sudah connect, Wi-Fi-nya sudah connect, atau internetmu tidak habis paket datanya. Oke, yang don'ts adalah jangan sampai kamu gak melakukan itu dan kamu nunggu interviewernya untuk bilang, suara kamu putus-putus, baru kamu panik. Poin selanjutnya adalah penampilan. Jadi, walaupun dilakukan dari rumah atau dari tempat lainnya, interview itu tetaplah momen profesional. Penampilan menunjukkan rasa hormat dan juga kesiapanmu. Do's adalah tetaplah pakai baju rapi walaupun hanya pinggang ke atas jika hanya itu yang terlihat. Tapi lebih baik lagi jika kamu bisa full dress code menggunakan pakaian yang rapi dan serta profesional. Yang don'ts adalah wawancara pakai baju rumah atau baju kaos. Lebih buruknya lagi kalau pakai piyama. Ini bakal kelihatan banget loh. Oke, poin nomor 3 adalah lokasi.
Lokasi akan sangat mempengaruhi jalannya interview kamu. Salah pilih tempat bisa bikin kamu terdistraksi, terlihat kurang serius, bahkan sinyalnya tidak stabil. Dus adalah pastikan kamu pilih background yang tenang, kalem, dan juga punya penerangan yang sesuai. Jangan sampai terlihat redup-redup. Don'ts adalah, walaupun kamu sudah nih dapat background yang tenang, jangan sampai loh kamu interview sambil rebahan di kasur, atau di kantor saat sedang bekerja, atau juga di luar ruangan atau outdoor. Jadi, kalau kamu bilang, Maya, ini sudah obvious banget loh, udah pastilah kita akan cek lokasinya sebelum kita interview. Tapi jangan salah ya, banyak banget yang aku ketemu, orang-orang yang interview di luar ruangan, ada juga yang sambil bekerja. Jadi sambil bekerja itu, dia di kantornya, dan tiba-tiba kita kan tahu ya, kita sebagai interviewer tahu ketika dia mungkin menghadap yang tempat lain dan mungkin sedang senyum-senyum dan terdengar seperti ada orang yang datang. Berarti kan rekan kerjanya itu mengetahui kalau dia sedang interview dan itu sangat tidak profesional. Ada juga nih yang interviewnya di luar ruangan. Jadi sebenarnya kandidat ini bagus banget. Tapi mungkin karena dia di luar ruangan, background-nya ini sangat tidak kondusif. Jadi ketika kita sedang bertanya, sering banget dia nanya kembali karena mungkin dia kurang mendengarkan apa pertanyaan kita. Dan juga sama, ketika dia menjawab, kita juga kurang bisa mendengarnya dengan jelas. Jadi otomatis hal-hal yang menurut kalian kecil seperti ini sangat mengganggu jalannya interview dan itu bisa mempengaruhi impression dari interviewer. Oke, selanjutnya adalah persiapan sebelum interview. Hal ini menunjukkan bahwa kamu sudah riset duluan tentang tempat kamu interview. Interview ini bukan waktunya kamu tanya-tanya dasar soal perusahaan. Dus adalah kamu riset dulu soal perusahaannya dan posisi yang kamu lamar. Hal ini gampang kok. Jadi misalnya kamu melamar suatu posisi, biasanya di iklan vakansinya pasti akan disebutkan job desk-nya seperti apa. Atau kalau kamu kurang yakin, kamu juga bisa cari nih, misalnya kamu interview sebagai sales manager di suatu hotel. Tinggal searching di Google saja, apa sih job description dari sales manager di hotel. Kemudian kamu juga bisa nih research kecil di Google dan websitenya hotel tersebut. Seperti apa sih, punya berapa kamar, lokasinya di mana, terus apa saja kemungkinan market segmennya, mungkin ada tipe kamar yang apa saja, hal-hal dasar ini aja deh, at least gitu. Don'ts-nya adalah jangan sampai kamu menanyakan hal yang menurutku sangat basic. Jadi momen kamu bertanya saat interview itu adalah momen ketika kamu menanyakan pertanyaan yang berkualitas, bukan lagi saatnya kamu tanya, oh lokasi kantornya di mana ya? No. Poin nomor 5 adalah cara penyampaian. Cara penyampaian yang bagus itu menunjukkan bahwa kamu mempunyai rasa yang percaya diri, kemudian juga kamu mempunyai kejelasan dalam berpikir. Dosnya adalah pastikan kamu tetap melihat ke arah kamera atau layarnya, jadi si interviewernya tersebut bisa melihat kamu dengan jelas dan juga kamu terlihat percaya diri. Don'ts adalah full, misalnya kamu sudah siapin nih, seringnya biasanya kalau kamu interview online pasti kamu sudah siapin di belakang layar seperti catatan-catatan dari kamu yang akan kamu baca. Boleh, tapi catatan ini hanya untuk kamu baca sekilas saja. Jangan ketika bertanya kamu seperti ini. Oke, baik, jadi begini ceritanya, saya akan begini. Jangan, karena bakal kelihatan banget kalau kamu full baca, dan itu menunjukkan kalau kamu sebenarnya nggak siap. At least, kamu mungkin bisa ngelirik, tapi sedikit aja, oke? Poin selanjutnya adalah metode menjawab waktu interview. Cara kamu menjawab interview itu akan mempengaruhi si interviewer apakah mengerti dengan jawabanmu atau jalan ceritamu. Jadi dosnya adalah kamu jawab dengan terstruktur. Ada yang namanya metode STAR atau STAR, Situation, Task, Action, Result. Saya akan ceritakan ini lebih lanjut dan juga akan sharing ke kalian. Kalau memang kalian mau, silahkan komen di bawah ini. Kemudian selanjutnya don'ts-nya. Don'ts-nya adalah jangan jawab dengan muter-muter seperti podcast, atau juga kamu jawab dengan ya atau enggak aja, atau dengan jawaban singkat, karena itu terlihat kalau kamu tidak tertarik.
Poin selanjutnya yaitu mood. Energi kamu itu kerasa banget di layar. Jadi, semangat serta ekspresi yang hangat bisa membuat interview itu berjalan dua arah, nyaman dan juga menyenangkan. Dusnya adalah tunjukkanlah antusiasme yang baik serta energi yang hangat ketika kamu interview agar menunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik dengan role atau pekerjaan tersebut. Don'ts-nya, jangan sampai kamu terlihat seperti baru bangun tidur atau memang baru bangun tidur dan terlihat kurang semangat. Cuma jawab dengan, oh ya baik, bakal seperti ini loh, gitu. Nggak bagus ya. Jadi pastikan kalau kamu benar-benar excited. Poin selanjutnya adalah engagement. Interview itu bukan cuma tentang kamu ngejawab aja, tapi itu adalah komunikasi dua arah, agar perusahaan tersebut mengerti tentang kamu, dan kamu juga mengerti tentang pekerjaan tersebut, dan juga mungkin budaya di perusahaan tersebut. Dusnya adalah siapkan pertanyaan di akhir interview, tapi pertanyaannya ingat ya, jangan sampai pertanyaan-pertanyaan dasar yang sudah ada di website. Pertanyaan mungkin tentang, oh apa sih challenge yang ada di pekerjaan tersebut, atau juga kamu bisa bertanya, kira-kira apa nih ekspektasi dari user terhadap kamu saat kamu menjabat di perusahaan tersebut. Don'ts-nya adalah kamu misalnya bilang, oh ya baik itu aja. Atau ketika ditanya mungkin kamu cuma jawab dengan ya atau tidak tadi, atau cuma dengan jawaban singkat. Jadi itu terlihat kalau kamu sebenarnya tertarik nggak sih untuk melamar di perusahaannya mereka. Poin selanjutnya yaitu follow up. Nah, tindakan kecil setelah interview bisa memberikan kesan kalau kamu memang tertarik dengan pekerjaan tersebut. Jadi, ucapan terima kasih aja sudah cukup menunjukkan profesionalisme. Nah, dusnya adalah kirim ucapan terima kasih mungkin lewat email atau mungkin lewat direct message di LinkedIn jika memang kamu di-approach lewat LinkedIn setelah interview. Jadi, hal kecil aja seperti selamat siang Bapak atau Ibu, terima kasih sudah menyempatkan untuk interview saya tadi. Saya tunggu kelanjutannya ya. Don'ts-nya adalah kamu langsung hilang, kamu juga nggak ada kabar, mereka juga nggak ada kabar. Ingat, mereka itu interviewnya nggak cuma kamu aja. Ada mungkin belasan, puluhan, atau ratusan orang yang mereka interview. Jadi, impression seperti ini itu penting banget. Jangan sampai kamu langsung hilang, terus tiba-tiba dalam seminggu atau 2 minggu kamu kejar-kejar mereka untuk update-nya. Gitu. Boleh, tapi mungkin lebih bagus lagi kalau kamu mungkin bisa melakukan follow up tadi. Baik, kita sudah sampai di poin yang terakhir, yaitu integritas. Bagi aku sendiri sebagai interviewer atau mungkin aku sendiri sebagai pelamar kerja, lebih baik jujur dan tunjukkan integritas tentang kemampuan dan pengalamanmu daripada kamu coba mengesankan si interviewer dengan memberikan info tentang, oh kamu bisa ini, kamu bisa itu. Itu bisa jadi bumerang saat kamu ditanya lebih lanjut. Dusnya adalah informasikan aja secara jujur dan detail tentang pengalaman dan juga capability-mu. Kemudian don'ts-nya adalah jangan sampai kamu mengada-ngada sesuatu yang kamu belum kuasai atau mengada-ngada pengalaman yang kamu tidak lakukan. Gimana jika mereka melakukan pertanyaan lebih lanjut di situ dan kamu nggak bisa jawab? Ini bisa jadi bumerang balik ke kamu. Baik, kita udah membahas panjang lebar tentang do's and don'ts gimana kamu bisa menguasai skill interview online. Di sini pastikan kamu bisa aplikasikan dan implementasi sebelum kamu mau mulai interview. Jadi kamu bisa menguasai dan kamu juga terlihat sangat profesional. I believe you will get that dream job that you always dream of. Jadi, yakin sama dirimu sendiri, terus belajar, terus tingkatkan skill dan upgrade skillmu. If you have any questions, feel free to ask me, komen di bawah ini. Dan juga kalau kamu punya hal-hal yang kamu pengen aku bahas, just let me know. Okay? Bye!